Halo semua, balik lagi di channel saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat playlist baru yang merupakan lanjutan dari playlist atau tutorial Kotlin dasar untuk pemula yang 2 jam. Jadi saya akan membuat tutorial tentang Object Oriented Programming atau OOP dengan menggunakan bahasa Kotlin. Nah, untuk cara penyampaiannya juga saya akan menggunakan cara yang berbeda, tidak seperti biasanya. Karena di sini saya sudah punya audio interface dan sudah ada SLR. Sebenarnya saya ingin streaming, tapi laptop dan internet saya masih belum memadai, jadi saya akan membuat video dengan rasa-rasa streaming ya. Jadi kita belajar santai, unscripted ya. Jadi saya di sini juga akan melihat sumbernya langsung di internet. Jadi, nah, yang akan kita pelajari pada kali ini adalah Object Oriented Programming. Saya akan mencoba menjelaskannya melalui website wetreschools.com yang bahasa Kotlin. Teman-teman bisa cari aja di Google Kotlin OOP yang webnya Wetreschools. Langsung kita mulai aja. Di sini apa itu OOP? Jadi OOP itu ya kepanjangan dari Object Oriented Programming. Kalau di Indonesia itu biasanya dinamakan pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi kalau teman-teman kuliah, biasanya nama mata kuliah yang menjelaskan OOP ini namanya PBO. Nah, namun istilah OOP ini lebih sering digunakan ya. Jadi eh, mending pakai OOP aja daripada istilah PBO. Nah, kenapa kita perlu belajar OOP? Karena channel saya ini mostly semuanya tentang Android dan banyak kadang-kadang kendala yang dialami teman-teman itu berkaitan dengan OOP juga gitu. Nah, kenapa kita perlu belajar OOP ya supaya kita tidak mengalami kendala-kendala yang seharusnya tidak perlu gitu. Karena itu merupakan konsep dasar. Jadi bagusnya itu teman-teman jangan fokus ke framework Android-nya dulu kalau pemula, tapi fokus ke basic-basicnya dulu. Basic sintaks Kotlin-nya, fitur-fitur di Kotlin, dan OOP ini. Kenapa, balik lagi kenapa kita perlu belajar OOP? Nah, bisa teman-teman lihat di website ini, OOP itu memiliki beberapa manfaat daripada procedural programming. Nah, OOP ini lebih cepat, lebih mudah juga untuk dieksekut. Kemudian OOP juga menyediakan clear structure. Ya, jadi clear structure-nya mudah dibaca lah, karena pada dasarnya OOP itu merepresentasikan komponen yang ada di program kita layaknya objek yang ada di dunia nyata. Kemudian OOP juga di sini membantu kita untuk menerapkan prinsip dry atau don't repeat yourself. Nah, jika teman-teman lihat di sini, dry itu adalah tentang mengurangi atau meredus kode yang berulang-ulang. Jadi kita mengurangi boilerplate. Kemudian manfaat terakhirnya itu OOP memungkinkan kita untuk membuat reusable application dengan kode yang lebih pendek dan lebih sedikit. Waktu develop yang lebih sedikit. Nah, ini ada hubungannya juga dengan dry, karena ketika kita tidak mengulang-ulang hal yang sama, tentunya dari segi development akan lebih cepat dan kode yang kita tuliskan juga menjadi lebih sedikit. Nah, mungkin itu sekilas tentang garis besar atau konsep umum dari OOP. Namun bagaimana sih penerapannya di bahasa pemrograman, terutama Kotlin? Nah, OOP ini paling erat kaitannya dengan kelas dan objek. Nah, jadi kalau teman-teman sudah nonton tutorial Android saya, pasti ya sudah umum dengan istilah kelas dan objek. Nah, tapi kadang-kadang teman-teman ini nggak tahu konsepnya berasal dari mana. Nah, konsepnya itu berasal dari OOP ini. Nah, kalau kita lihat di sini, what are classes dan objects? Jadi kelas dan objek itu apa? Nah, kelas dan objek adalah dua aspek utama di OOP. Nah, mungkin secara simpelnya,
Kalau dianalogikan di dunia nyata, kelas itu adalah sebuah blueprint ya. Blueprint dari sebuah misalkan mesin gitu ya. Nah, kelas itu adalah blueprint atau rancangan dari mesinnya. Sementara objek itu adalah ya instansiasi atau representasi dari blueprint tersebut. Dari blueprint tersebut kita bisa buat mesin. Nah, kalau di sini contohnya itu ada fruit. Fruit itu kan ya buah. Ya. Buah itu misal punya biji, punya rasa, nah punya warna. Nah, dari blueprint tersebut kita bisa membuat banyak buah yang berbeda dengan atribut atau identitas dari objek tersebut. Di sini ada apple. Apple itu warnanya merah, banana itu warnanya kuning, mango itu warnanya hijau. Nah, jadi kelas dan objek itu seperti itu. Satu kelas ini bisa membuat banyak objek. Nah, contoh lainnya itu ada car, ya mobil, bisa Volvo, Audi, Toyota, atau Honda, Tesla. So a class is a template for objects, and an object is an instance of class. Jadi kelas adalah template dari objek, sementara objek itu adalah instansiasi dari sebuah kelas. Nah, ketika objek dibuat, objek tersebut akan menurunkan atau mewarisi variabel dan metode yang ada di dalam kelas. Kita akan belajar lebih jauh kelas dan objek di next chapter. Coba kita next. Nah, mungkin sebelum ke sini saya akan taruh kelas dan objek ini di video selanjutnya. Jadi video ini merupakan pembukaan dari playlist Object Oriented Programming dengan Kotlin. Mudah-mudahan playlistnya lancar dan teman-teman juga bisa mengambil manfaat dari playlist ini nantinya. So, sampai jumpa di video selanjutnya.